Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Siti Rahmawati dari kelas manajemen H, NIM 34021900245. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas Komis 2. Oke, di sini pengertian saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Kata saham sendiri diambil dari bahasa Arab. Dalam literatur fikih, saham diambil dari istilah musahamah yang berasal dari kata sam, bentuk jamaknya ashum atau suhmah,
yang artinya bagian. Bagian kepemilikan. Artinya, pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Jadi, saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan. Bursa Efek Indonesia. Pelaksanaan perdagangan, segmentasi pasar, dan penyelesaian transaksi. Segmen pasar ada pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Pasar reguler dan pasar tunai. Penawaran jual dan atau permintaan beli yang telah dimasukkan ke dalam JNSJ masuk oleh JNSJ dengan memperhatikan prioritas harga. Permintaan beli pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas pada permintaan beli pada harga yang lebih rendah. Sedangkan penawaran jual pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap penawaran jual pada harga yang lebih tinggi. Selanjutnya, prioritas waktu. Bila penawaran jual atau permintaan beli diajukan terlebih dahulu, JNSJ memberikan prioritas kepada permintaan beli atau penawaran jual yang diajukan terlebih dahulu. Pasar negosiasi. Perdagangan efek di pasar negosiasi dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individu atau negosiasi secara langsung antara anggota bursa atau nasabah melalui satu anggota bursa atau nasabah dengan anggota bursa. Selanjutnya, hasil kesepakatan dari tawar-menawar tersebut ditempatkan melalui JNSJ. Kan di sininya laporan keuangan 10 tahun terakhir berarti tahun 2010. Laporan keuangan. Di sini ada Unilever. Selanjutnya, laporan keuangan 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir berarti tahun 2010. Di sini saya mengambil laporan keuangan Unilever tahun 2010. Ini laba kotor dan laba bersih. Di sini juga ada perihal modal saham. Kita lihat
meningkat ya. Selanjutnya, yang mempengaruhi naik turunnya saham. Artikel. Ada sejumlah faktor yang mendasar yang dapat mengakibatkan harga saham naik ataupun turun. Secara umum, faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam perusahaan, sementara faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar perusahaan. Dari kedua faktor tersebut, faktor eksternal lebih dominan dalam mempengaruhi harga saham. Untuk lebih jelas lagi, ini ada di bawah. Kesatu ada aksi korporasi perusahaan. Aksi korporasi yang dimaksud di sini berbentuk kebijakan yang diambil jajaran manajemen perusahaan. Dampaknya dapat mengubah hal-hal yang sifatnya fundamental dalam perusahaan. Contoh dari aksi korporasi adalah terjadinya akuisisi, merger, right issue, atau divestasi. Jadi di sini dapat disimpulkan pengertian aksi korporasi perusahaan. Aksi korporasi perusahaan adalah langkah atau tindakan yang diambil oleh perusahaan yang berdampak langsung terhadap kepemilikan saham para pemegang investor. Selanjutnya, proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang. Perkiraan terhadap performa atau kinerja perusahaan juga jadi salah satu yang turut mempengaruhi fluktuasi harga saham. Jadi di sini kinerja perusahaan itu sangat memicu ya dalam naik turunnya harga saham. Selanjutnya, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah juga dapat mempengaruhi harga saham meskipun kebijakan itu masih dalam tahap wacana dan belum terrealisasi. Banyak contoh dari kebijakan pemerintah yang menimbulkan volatilasi harga saham, seperti kebijakan ekspor, impor, kebijakan perseroan, kebijakan utang, kebijakan penanaman modal asing atau PMA. Selanjutnya, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Ya, di sini kurs itu sangat berpengaruh terhadap harga saham. Karena di mana kuat atau lemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing seringkali menjadi penyebab naik turunnya harga saham di bursa ya. Jadi pergerakan saham itu tergantung pergerakan kurs.
Selanjutnya, istilah dalam saham. Di sini ya haka-haki ya. Istilah haka atau hajar kanan ini merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan masang harga tertinggi di kolom offer atau antrian jual supaya probabilitas mendapatkan saham yang diinginkan lebih besar. Sebaliknya, haki atau hajar kiri adalah strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid atau antri beli supaya segera mungkin terjual dengan harga rendah. Selanjutnya bearish bullish ya. Bullish versus bearish. Bullish adalah istilah yang dipakai oleh perusahaan untuk menyebut harga saham yang mengalami peningkatan dalam beberapa saat. Sebaliknya, bearish merupakan istilah yang digunakan untuk saham yang mengalami penurunan saham dalam beberapa saat. Di sini istilah saham banyak, ada bottom up approach. Pada pendekatan ini, investor hanya menganalisa pada satu perusahaan saja dengan asumsi bahwa perusahaan yang dianalisa tersebut telah memiliki hasil kinerja yang bagus dari tahun ke tahun. Nah, terus ada ARA dan ARB. Ada blue chip, bid atau ask, cut loss, corporate action, capital gain, capital loss, dividen, emiten. Nah, ini tadi ya haki, take profit. Nah, itu istilah dalam saham. Selanjutnya, nabung di bank versus nabung saham. Selanjutnya, nabung di bank versus nabung saham. Yang pertama, menabung di bank dan di saham sama-sama aman. Menabung di bank memiliki keuntungan yang terletak pada sistem keamanan yang mana uang yang kita miliki tidak akan dicuri oleh orang lain. Walaupun ada terjadi aksi kejahatan, maka pihak bank akan menanggung semua kerugian tersebut. Yang kedua, keuntungan menabung di bank lebih kecil ketimbang di saham. Dari segi keuntungan, menabung di bank memiliki imbal hasil yang lebih kecil ketimbang menabung di saham. Walaupun terkadang ada juga beberapa jenis investasi bank yang menarik untuk dicoba dengan imbal hasil yang cukup besar. Selanjutnya, menabung di bank resikonya kecil, sedangkan di saham resikonya besar. Menabung di bank resikonya relatif kecil. Hal ini dikarenakan instrumen investasi yang mereka tawarkan terbilang lebih rendah. Selanjutnya, menabung di bank kita hanya menjadi nasabah, tapi kalau di saham kita jadi investor. Ya, menabung di bank itu emang kita menjadi nasabah, sedangkan di saham menjadi investor sekaligus pemilik perusahaan. Selanjutnya, menabung di bank uang tergerus oleh inflasi, tapi kalau di saham ada besar kemungkinan tidak. Ya, keuntungan menabung di bank dibandingkan menabung saham selanjutnya adalah terletak di inflasi, yang mana menabung di bank akan membuat uang menjadi tergerus oleh inflasi. Hal ini besar kemungkinan terjadi jika tabungan masih kecil. Walaupun begitu, sekarang bank sudah melakukan inovasi instrumen investasi lainnya yang lebih menarik.